Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan hidup sebagai perjalanan, bukan sebagai tempat tinggal. Allah yang menjadikan dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Dan Allah yang terus memanggil hamba-hambanya untuk pulang meskipun mereka berkali-kali tersesat di tengah perjalanan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, manusia yang hidup paling singkat waktunya di dunia, namun paling jelas arah pulangnya kepada Allah, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dengan sangat jujur kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk pencitraan, bukan untuk menenangkan hati, tetapi untuk benar-benar tahu jawabannya? Apakah aku sedang berjalan menuju Allah atau hanya berjalan tanpa arah? Karena tidak semua yang bergerak itu maju, dan tidak semua yang sibuk itu selamat. Ada manusia yang langkahnya cepat tapi arahnya salah. Ada manusia yang lelah setiap hari tapi tidak pernah mendekat kepada tujuan. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1-2. Para ulama tafsir menjelaskan, kerugian ini bersifat menyeluruh, meliputi semua manusia, kecuali yang memenuhi syarat iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, default hidup manusia adalah rugi sampai ia membuktikan sebaliknya. Dan bukti itu bukan ucapan, tetapi arah hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang beriman yang tidak murtad, tidak meninggalkan sholat sepenuhnya, tidak membenci agama, tetapi hidupnya stagnan. Ia tidak memburuk drastis, tetapi juga tidak membaik. Dosanya tetap, taubatnya tertunda, ambisinya dunia, harapannya panjang umur. Ia tidak jatuh, tetapi juga tidak naik. Inilah kondisi yang paling lama membuat manusia tertipu, karena ia merasa aman. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, stagnasi dalam iman lebih berbahaya daripada jatuh, karena orang yang jatuh merasa sadar bahwa ia butuh bangkit, sedangkan orang yang stagnan merasa sudah cukup. Allah memanggil orang-orang beriman dengan seruan yang mengguncangkan. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini turun bukan kepada pendosa kasar, tetapi kepada kaum beriman yang lama berjalan tanpa pembaruan hati. Seolah-olah Allah berkata, sampai kapan kalian menunda pulang? Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, hijrah yang paling berat bukan berpindah tempat, tetapi berpindah hati. Banyak orang yang sudah hijrah tampilan, hijrah lingkungan, hijrah aktivitas, tetapi hatinya masih mencintai apa yang dulu ia tinggalkan. Ia membawa dunia kemanapun ia pergi. Padahal hijrah sejati adalah ketika sesuatu yang dulu kita kejar, kini kita tinggalkan. Dan sesuatu yang dulu kita tunda, kini kita prioritaskan. Allah Ta'ala berfirman dengan nada penuh kasih sekaligus peringatan, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang azab. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Perhatikan kata kembali, itu berarti kita semua pernah dekat, pernah lurus, pernah tahu arah, lalu menjauh tanpa sadar. Taubat bukanlah memulai dari nol, tetapi pulang ke fitrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini akan terus berjalan
dengan atau tanpa kesadaran kita. Usia akan habis, tenaga akan berkurang, kesempatan akan menutup. Yang membedakan manusia hanyalah siapa yang sadar sebelum terlambat. Karena ketika kematian datang, semua orang ingin pulang, tetapi pintunya sudah tertutup. Maka jangan tunggu tanda besar, jangan tunggu musibah, jangan tunggu sakit, jangan tunggu kehilangan. Pulanglah sekarang dalam keadaan masih bisa memilih, karena orang yang pulang sebelum dipanggil akan disambut, dan orang yang dipaksa pulang akan dihisab. Dan ketika manusia mulai merasa aman dengan rutinitas ibadahnya, saat lisan masih bergerak menyebut nama Allah tetapi hati sudah tidak lagi bergetar, disitulah sebenarnya ujian paling halus dimulai. Karena Allah tidak selalu menegur dengan musibah, tidak selalu mengingatkan dengan kesedihan. Kadang Allah membiarkan seseorang hamba terus berjalan, terus beramal, terus berbicara tentang kebaikan, namun perlahan dicabut rasa takut dari hatinya, hingga tidak lagi gelisah ketika berbuat dosa kecil, tidak lagi merasa berat ketika menunda taubat, dan tidak lagi merasa kehilangan ketika malam berlalu tanpa satupun air mata yang jatuh di hadapannya. Padahal Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, sebuah peringatan yang begitu lembut namun menghunjam. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab, lalu berlalu masa yang panjang atas mereka sehingga hati mereka keras. Sebuah ayat yang bukan sekedar dibaca, tetapi seharusnya mengguncangkan batin. Karena kerasnya hati tidak datang secara tiba-tiba, ia tumbuh pelan, nyaris tidak terasa, seperti karat yang menggerogoti besi dari dalam, hingga suatu hari seseorang masih sholat, masih puasa, masih bersedekah, namun sudah tidak lagi merasa dekat dengan Allah. Disinilah banyak manusia keliru memahami makna keberkahan hidup. Mereka mengira selama urusan dunia lancar, rizki mengalir, kesehatan terjaga, maka itu pertanda Allah ridho. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa kelapangan dunia bisa jadi istidraj, penundaan hukuman, karena jika Allah mencintai seseorang hamba, Dia akan cepat mengingatkannya, cepat menegur, cepat mengguncang, agar hamba itu kembali sebelum terlambat. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan menyegerakannya hukuman baginya di dunia, dan jika Allah menghendaki keburukan, Dia akan menahan hukuman itu hingga disempurnakan di akhirat. Sebuah hadis yang seharusnya membuat kita takut ketika hidup terasa terlalu tenang, terlalu nyaman, tanpa air mata taubat, tanpa rasa bersalah yang jujur. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah dosa besar yang disadari, tetapi dosa kecil yang dianggap remeh, yang dilakukan berulang-ulang hingga menumpuk dan menutupi hati. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan bahwa dosa-dosa kecil itu jika berkumpul akan membinasakan. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan bahwa dosa-dosa kecil itu jika berkumpul akan membinasakan pelakunya, seperti sekelompok orang yang mengumpulkan kayu bakar sedikit demi sedikit hingga akhirnya mampu menyalakan api besar yang membakar diri mereka sendiri. Dan di zaman ini, dosa kecil itu begitu mudah, begitu ringan di jari, begitu murah di pandangan. Satu klik, satu komentar, satu pandangan yang tidak dijaga, satu kata yang melukai, satu niat yang menyimpang, semua terasa sepele, namun dicatat dengan sangat teliti oleh malaikat yang tidak pernah lalai. Lalu manusia bertanya, mengapa doa terasa jauh? Mengapa ibadah terasa kering? Mengapa Al-Quran tidak lagi menyentuh seperti dulu? Padahal jawabannya seringkali sederhana namun berat diterima, karena hati telah tertutup oleh kebiasaan menunda taubat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa taubat yang ditunda adalah bentuk kezoliman terhadap diri sendiri,
karena setiap penundaan itu bukan berarti dosa berhenti bertambah, justru ia bertumbuh, mengakar, dan menguat. Sementara usia terus berkurang tanpa pernah memberi jaminan esok masih ada. Dan ketika kematian datang, ia tidak pernah bertanya kesiapan, tidak pernah menunggu perubahan, tidak pernah peduli rencana. Ia datang memutus semua angan, dan di saat itu barulah manusia berharap satu kesempatan lagi, satu hari saja, satu sholat saja, satu sujud saja. Namun penyesalan saat itu tidak lagi berguna. Allah menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana orang-orang yang lalai akan berteriak meminta kembali ke dunia, bukan untuk menikmati, tetapi untuk beramal soleh. Namun pintu itu telah tertutup rapat. Maka disinilah renungan ini seharusnya berhenti di dada kita, bukan hanya di telinga. Bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita diberi waktu, tetapi seberapa sadar kita menggunakannya. Bahwa iman bukan tentang banyaknya amal yang tampak, tetapi tentang hati yang hidup, takut, berharap, dan selalu merasa kurang di hadapan Allah. Bahwa keselamatan bukan terletak pada amal kita, tetapi pada rahmat Allah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang jujur dalam taubatnya, rendah hatinya, dan bersungguh-sungguh menjaga hatinya sebelum semua diambil. Dan jika malam ini Allah memberimu nafas, jika hatimu masih bergetar mendengar peringatan ini, jika matamu masih mampu berkaca-kaca walau sedikit, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Agar engkau kembali sebelum pintu tertutup, agar engkau memperbaiki niat sebelum amal ditimbang, agar engkau membersihkan hati sebelum ia mengeras sepenuhnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami mengakui dengan jujur bahwa kami sering lalai, sering menunda taubat, sering merasa aman, padahal dosa kami banyak dan umur kami sedikit. Ya Allah, jangan jadikan kelapangan dunia sebagai istidraj bagi kami. Jangan biarkan hati kami mati sementara jasad kami masih bergerak. Hidupkan hati kami dengan taubat yang jujur, dengan rasa takut yang menyelamatkan, dengan harap yang tidak melalaikan. Ampuni dosa-dosa kami yang terlihat dan tersembunyi, yang kami sadar dan yang kami remehkan. Terimalah amal kami yang sedikit dengan rahmat-Mu yang luas. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, bukan dalam keadaan kami tertipu oleh dunia. Jadikan akhir hidup kami akhir yang baik, dan pertemuan kami denganmu sebagai pertemuan yang penuh ampunan dan kasih sayang. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.